Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih dipertemukan di MT Microsoft Team yang hadir pada saat ini 24 orang. 2 orang baru masuk. Ya, mudah-mudahan lancar jaya kita sampai 30. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PG bab 1 yang sudah kamu kerjakan kemarin. Kemudian kita sekarang memastikan benar atau salahnya, kita bahas bersama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, PG bab 1 ini adalah tentang masalah perkenalan ilmu kimia, alat bahan kimia, kemudian metode ilmiah. Nah, ini Bapak akan berbagi layar soal yang sudah kamu ketik, kemudian Bapak cek juga apakah ketikan soal kamu ini benar atau salah. Atau ada kurang-kurang angkanya. Ya, terima kasih buat sekretaris yang sudah merapikan semua soalnya. Udah nampak layar Bapak, Naula? Udah, Ustaz. Apa bacanya? Soal latihan bab 1, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 10 Mia Khadijah. Selamat belajar, teman-teman. Ya, nomor 1. Coba kamu baca soalnya. Oh, ya, Ustaz. 1. Alat dalam laboratorium yang digunakan untuk mereaksikan zat pada suhu kamar adalah... Nah, ini dia. Kira-kira kalau menurut jawaban kamu yang mana? Kalau Naula jawab tabung reaksi, Ustaz. Ada tabung reaksi, ada labu ukur. Kalau tabung reaksi memang untuk mereaksikan zat-zat ya. Nih Bapak tandakan ya. Dia digunakan untuk mereaksikan zat. Nih Bapak kasih warna. Jadi kamu harus tahu. Kata kuncinya itu mereaksikan zat. Nah, itu mereaksikan zat. Nampak yang warna merah? Bapak blokkan. Mereaksikan zat, yang intinya mereaksikan zat. Kemudian kata kunci yang kedua pada suhu kamar. Pada suhu kamar. Nah, ini ada 2 kata kunci nih. Pada suhu kamar itu kalau kamu belajar IPA SMP itu suhunya berapa? Suhu kamar. Hah? Suhu kamar. Suhu kamar itu berapa suhunya? Naula? Berapa suhunya? Sama dengan suhu kamar itu berapa? Ada yang bisa mau bantu jawab suhu kamar itu berapa? Suhu kamar, siapa bisa jawab? Suhu kamar itu berapa suhunya? 20 sampai 25, Ustaz. Ya, biasanya 25 derajat Celcius. Biasanya ya 25 derajat. Kalau orang bilang suhu kamar katanya, suhu kamar berarti dia 25 derajat Celcius. Nanti dalam soal apapun ada kata kunci suhu kamar berarti dia 25 derajat Celcius. Nah, sekarang yang A ini kemungkinan dia betul, kemungkinan ya. Karena dia memang tugas utamanya adalah untuk mereaksikan zat-zat. Tapi tabung reaksi ini bisa dipanaskan loh. Nah, gitu dia. Dia tidak mesti harus suhu kamar. Berarti dia ini kemungkinan ini betul ya. Nah, ini kemungkinan betul. Ini kemungkinan betul ya. Kemudian labu ukur udah jelas ini bukan, karena ini salah. Labu ukur itu dia untuk apa? Siapa tahu?
Labu ukur untuk apa? Hah? Pengenceran larutan, Ustaz. Ya, mengencerkan larutan. Cawan Petri. Cawan Petri itu apa? Cawan Petri itu apa? Tengok aja lah buku kamu tuh. Cawan Petri itu apa? Tempat yang bentuknya bundar terbuat dari plastik atau kaca, Ustaz. Tempat zat dia, tempat nimbang zat, tempat zat sementara. Dia biasanya untuk nimbang-nimbang dia pakai cawan Petri dia. Ya? Ya, Ustaz. Nah, nih, berarti dia bukan juga. Gelas ukur untuk apa? Gelas ukur untuk apa? Gelas ukur, ada gelas, ada ukur. Di rumah kamu juga ada gelas ukur itu yang plastik itu biasa orang-orang bikin kue. Untuk apa gelas ukur? Untuk mengukur volume cairan, Ustaz. Ah, ya, untuk mengukur. Kalau kita butuh 100 mili, diukur 100 mili, ya kan? Di rumah kamu kalau rajin bikin kue pasti ada. Ya? Nah, pipet volume untuk apa? Pipet volumetri ya. Ya, pipet volumetri, dia mirip-mirip macam gelas ukur dia. Mirip-mirip. Apa? Untuk mengambil larutan, Ustaz. Ya, betul. Mengambil larutan di dalam zatnya, kemudian dia bisa ngukur juga dia. Nah, bedanya kalau gelas ukur dia tidak bisa mengambil. Nah, dia cuma bisa menampung wadah. Tapi kalau pipet itu macam pipet. Nah, kita minum pipet macam apa? Keran gitu. Bukan macam keran, bukan macam apa itu namanya? Pompa galon elektrik gitu. Nah, mirip macam itu. Ya, berarti dia bukan juga. Berarti kemungkinan karena ini bukan semuanya, berarti dia adalah jawabannya yang macam ini ya. Macam ini cara membahasnya. Nanti kalau Bapak minta tolong dijawab beserta pembahasannya. Jadi seperti ini kamu menjawabnya. Ya. Menjawabnya itu seperti ini. Nah, ini dia berarti betul, dah. Adalah tabung reaksi. Kemudian yang nomor 2, Farida. Tolong baca nomor 2, Farida. Cara mencium gas yang benar pada nomor 2 itu nomor 3 ya. Berikut ini yang bukan alat pengukur volume cairan adalah C. Neraca. Ini bukan ya. Jawaban Farida tadi dia neraca. Ini kata kuncinya bukan. Bukan berarti yang salah. Ya. Ini bukan. Yang bukan alat pengukur. Silinder ukur pasti betul. Nah, ini maaf ya yang baru-baru masuk Bapak nggak begitu bisa menerima. Nah, Bapak fokus di pembahasan soal kecuali ada iklan kita. Kamu ketua tolong ingatkan aja kawannya, nanti aja sabar aja ya kalau mau masuk ya Pak Sadi lagi membahas. Labu ukur ini betul untuk mengukur, ini untuk mengukur ya. Nah, ini untuk mengukur maksudnya. Ini alat pengukur volume, ini Bapak tandai. Tandai warna hijau biar sama dengan yang Bapak betul-betul kan ini. Alat pengukur ya. Silinder ukur betul, labu ukur betul. Nah, neraca ini udah jelas untuk menimbang. Kalau neraca ini udah jelas untuk menimbang ya. Ini salah. Ini salah. Nah, ini udah pasti salah. Neraca pipet juga bisa untuk mengukur volume.
Ini bisa pipet, bisa untuk mengukur volume juga, cairan karena ngambil. Nanti hitungan 1 mili itu, kalau pipetnya kecil, itu 20 tetes dia. Nah, jadi bisa diukur dia. Buret ini juga seperti pipet volumetri dia mirip. Nah, mirip seperti itu. Berarti ini betul. Berarti jawabannya adalah neraca. Kemudian yang nomor 3, kita lihat kawan kita yang masuk dulu. Dea Mardiati. Dengar suara Bapak? Ya, Ustaz. Yang Dengar. Lain, ya, yang lain yang tidak diminta bersuara, tolong dimatikan lagi mic-nya ya. Nah, sekarang kamu baca yang nomor 3. Cara mencium gas yang benar saat melakukan percobaan di laboratorium adalah B. Coba A, B, C, D, E-nya kamu baca. A. Ditiup langsung agar gas yang dihasilkan tidak hilang karena penguapan. B. Dikibaskan sesuai arah angin agar bau tercium dengan jelas. C. Diarahkan ke dinding, bau yang dihasilkan dapat memantul dan tercium dengan baik. D. Dilakukan dekat jendela agar terkena cahaya matahari dan gas yang dihasilkan tercium semakin tajam. E. Dilakukan dengan cara mencari tempat terbuka agar gas yang dihasilkan segera tercium baunya. Jawabannya B. Dikibaskan sesuai arah angin agar bau tercium dengan jelas. Ya, ini udah ada video link kemarin udah dipraktekkan sama tutornya ya. Ya kan? Ya. Nah, berarti jawaban yang betul itu adalah dikibaskan. Dikibaskan itu pakai tangan. Udah ada di video itu sudah dipraktekkan. Makanya enak kita ada video. Bapak mohon maaf karena belum bisa membuat video dari Bapak sendiri. Karena Bapak juga sibuk mengajar yang kelas lain. Kalau seandainya waktu Bapak luang banyak, Bapak bisa membuat video sendiri. Itu videonya gampang. Video teknik-teknik labor, alat dan bahannya yang tersedia langsung di lab kita ya, alat dan bahannya. Karena Bapak nggak sempat membuat videonya karena proses ngeditnya lama. Nah, itu. Jadi yang lainnya ini kurang benar ya. Kita lanjut. Nomor 4. Kita lihat siapa lagi yang masuk ya. Matikan lagi mic-nya ya. Iin Triana. Mana Iin Triana? Yes, Sir. Nah, kamu baca nomor 4. Udah nampak layar Bapak? Nomor 4 di layar Bapak udah nampak, Iin? Iin? Halo, Iin. Iin. Oh, Iin dia tidak ada kabar. Kita yang lain aja. Bapak panggil Mutia Hamidah masuk di Microsoft Teams. Mutia Hamidah. Masuk, Ustaz. Nah, itu kamu ya? Iya. Nah, coba kamu baca nomor 4. Nampak nggak layar Bapak? Langkah yang tidak termasuk metode ilmiah adalah A. Mengamati dengan Ya, lanjut. A. Mengamati dengan seksama, B. Membuat hipotesis, C. Melakukan eksperimen, D. Membuat kesimpulan, E. Membuat teori baru. Jawabannya yang mana? A. E. Kita lihat kalau di buku kamu tuh halaman udah nggak apa-apa. Berarti kamu ragu antara A dan E ya.
Halaman 16. Mengamati dengan seksama. Mengamati dengan seksama ini dia masuk bagian dari mana dia? Bagian dari mengumpulkan dan menganalisis data. Kemungkinan ya, kemungkinan dia masuk ke sana. Kemungkinan. Karena ini kata-katanya agak baru sedikit. Ya? Ini karena kata-katanya agak baru sedikit. Mengamati dengan seksama, ini kemungkinan dia masuk ke bagian nomor 3 halaman 16 itu. Mengumpulkan dan menganalisis data itu berarti harus mengamati dengan seksama. Membuat hipotesis ini udah betul. Ini udah pasti betul. Ini berdasarkan yang nomor 2 juga, langkah metode ilmiah. Nah, ini dia betul. Karena cocok dengan halaman nomor 16. Kemudian melakukan eksperimen ini yang mana kira-kira? Nah, itu juga termasuk yang nomor 3, kemungkinan besar. Langkah mengumpulkan, menganalisis data ini melakukan eksperimen. Nah, ini masuk ke sana juga, kemungkinan. Membuat kesimpulan itu udah pasti, itu langkah nomor 4. Kemudian nomor E, membuat teori baru. Nah, membuat teori baru ini yang mana? Kemudian mengacu pada teori yang sudah ada. Menghasilkan teori, bahkan dapat menghasilkan teori yang baru. Berarti ini betul. Membuat kesimpulan betul. Ya. Yang pasti betul itu membuat kesimpulan. Melakukan eksperimen ini betul, karena dia harus dibuat. Membuat teori baru. Membuat teori baru ini tidak mesti harus membuat teori baru. Teori lama juga bisa. Karena ini bisa membuat teori baru, bisa menguji teori yang ada. Berarti ini kemungkinan salah. Ya? Kemungkinan salah. Yang membuat teori baru, karena dia tidak mesti, karena level kamu itu baru level menguji teori yang sudah ada, bukan membuat teori baru. Teori baru ini macam profesor. Itu baru, membuat teori baru. Rata-rata profesor dia membuat teori yang baru. Berarti jawabannya itu adalah yang E, yang tidak termasuk. Karena dia tidak mesti yang ini. Nah, kemudian siapa lagi ya? Bapak ceknya di apa aja lah, di Telegram aja lah. Ini mau kunci jawabannya ini halaman di buku kamu tuh halaman 16 ya. Ini halaman 16. Yang panduan menjawabnya. Nah, nanti ini nomor 5 lagi Bapak akan cek. Mana ya? Larasati hadir di MT ini. Larasati. Gina Sonia. Iya, Ustaz. Nah, coba kamu baca nomor 5. Pada zat kimia dalam jumlah sedikit mengenai tangan ketika melakukan praktikum, hal yang secepatnya dilakukan adalah apa? Kira-kira menurut kamu apa? Ayo Ustaz, cuci tangan yang terkena zat dengan air yang mengalir. Ya, zat kimia kena tangan sedikit. Ini pasti ini ya. Kecelakaan dalam labor itu pasti dialami. Tetapi pasti kepastiannya itu 90% maksudnya. Jadi kalau kamu teliti, nah kemungkinan itu tidak ada. Nah, sekarang hal yang secepatnya dilakukan adalah membalur tangan dengan soda. Ini juga pasti salah, nanti bereaksi semakin bermasalah nanti tangan kamu nanti.
kalau dengan soda. Karena soda itu juga panas. Nah, ini berarti dia salah ya. Ini salah. Kalau dengan soda nanti semakin panas tangan kamu. Mencuci tangan yang terkena dengan zat dengan air mengalir. Ini kemungkinan betul, kemungkinan ya. Dengan air mengalir, harus dengan air mengalir dia. Nah, ini harus dengan air mengalir. Ini kemungkinan betul dulu ya untuk sementara, nanti kita cek lagi. Kemudian merendam tangan yang terkena zat dengan cuka makan. Ini juga salah. Cuka makan itu kalau kadarnya tinggi bisa merusak tangan. Kalau di kadar cuka makan itu juga harus diencerkan dia. Nggak bisa langsung kita makan. Mengeringkan tangan dengan lap bersih. Kemungkinan ini betul juga. Dengan lap. Kemungkinan ya. Membiarkan sampai kering. Nah, membiarkan sampai kering ini udah pasti salah. Nah, sekarang kita bandingkan mengeringkan dengan lap atau mencuci dengan zat air mengalir. Nah, yang paling tepatnya itu adalah mencuci dengan air mengalir. Jadi di labor kita tuh ada 2 kran yang selalu sedia untuk air mengalir. Kalau tidak pun dia mengalir, seandainya ada kendala. Nah, kita siapkan sebelum praktek tuh ember yang berisi air, ember air kran ya. Nanti kalau ada kejadian sesuatu, tinggal kamu guyur saja pakai gayung. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 6. Oh ya, dari 1 sampai 5 ada yang mau ditanyakan? Mana tahu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? 1 sampai 5 tak ada. Ada, kita lanjut. Sabia Salwa ada di MT ini. Sabia Salwa. Halo Sabia Salwa. Sabia Salwa. Sabia Salwa tak ada. Kita cek lagi kawan kita. Ini siapa yang masuk nih ya? Agni Ardini ada? Ada Ustaz. Tunggu dulu, ini layarnya. Ada nampak nomor 6? Udah. Coba kamu baca. Sikap yang tidak sesuai dengan penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari adalah C. Berprasangka tanpa sadar. Berprasangka tanpa dasar. Berprasangka tanpa dasar. Nah, itu dia. Makanya dalam agama Islam kan tak boleh berprasangka itu tanpa dasar itu. Itu metode ilmiah nih cocok, sangat cocok sekali dengan ajaran Islam. Jadi kamu tidak boleh berprasangka tanpa dasar itu. Makanya kalau mau berprasangka harus ada dasarnya. Nah, itu dia. Berpikir sistematis dan logis ini cocok dengan metode ilmiah, disiplin dan tidak putus asa ini cocok. Nah, berprasangka tanpa dasar ini dia jawabannya yang tidak itu. Karena dia tidak, dia katanya kan. Kalau tanggung jawab itu sesuai dengan metode ilmiah, toleran dan santun itu termasuk metode ilmiah juga. Berarti jawabannya ini. Sekarang nomor 7, matikan lagi ya. Nomor 7 nih Bapak turunkan aja biar nampak. Biar nampak satu. Nah, ada. Bapak cek.
Ini 1 menit lagi waktu kita habis ya. Rizky Eka ada di sini? Ustaz. Nah, coba kamu baca Rizky Eka. Di laboratorium terdapat zat kimia berikut. 1. Aseton C3H6O, 2. Benzene C6H6, Benzena 3. Kalium sianida KCN, 4. Asam sulfat H2SO4, 5. Hidrogen peroksida H2O2. Setiap botol zat kimia tersebut diberi label. Zat yang terdapat simbol pada label berturut-turut adalah larutan nomor A1 dan 2. 1 dan 2. Nah, kita lihat di buku kamu juga udah ada. Ini C3H6O. Jadi angka-angka ini kecil-kecil ya. Ini Bapak baiki nih. Nampak yang udah Bapak baiki? Nampak, Ustaz. Nah, nanti kalau ada tugas ngetik lagi, jadi angka-angka yang ini kecil dia, kecuali angkanya di depan. Kalau di depan baru besar dia. Tapi kalau dia di tengah-tengah posisinya, nah ini macam H2O2 ini, kan kawan kamu besar dia. Nah, ini kecil dia tulisannya. Cara mengecilkannya bagaimana? Ini pilih home. Nah, ini ada X kuadrat bawahnya ini. Kalau pangkat dia di atas, kalau kecilnya di atas. X pangkatnya di atas. Kalau dia mau bawah kecilnya nih. Ya? Di laboratorium terdapat zat kimia ini dia. Kemudian setiap botol zat kimia diberi label zat. Oh, ini mencocokkannya. Ini dia gampang iritasi yang ini. Yang ini ada gambar tangan. Ada menetes kan? Kalau kena tangan dia iritasi tangan kita. Kalau kena logam dia bisa korosif, bisa rusak logam. Korosif itu gampang berkarat. Nah, biasanya zat-zat asam, biasanya ya. Nah, zat-zat asam ini berarti yang mana kemungkinan? Kemungkinan dia nomor 4. Kemungkinan dia bersifat hidrogen peroksida ya juga kemungkinan. Karena peroksida ini panas, merusak juga. Kemungkinan 4 dan 5. Kemudian ini juga gampang terbakar. Setiap botol zat tersebut diberi label. Nah, gampang terbakar tuh dia peroksida ini. Peroksida ini nanti ada praktek Bapak menggunakan peroksida ini, hidrogen peroksida ini. Busa bisa terbang. Macam pasta gigi gajah. Macam pasta gigi. Nah, ini nomor 5 ini udah pasti ya. Dia korosif, kemudian gampang terbakar. Aseton juga, ini yang gampang terbakarnya aseton ini. Aseton ini sama kayak peroksida. Berarti 1 dan 5. Ada 1 dan 5? Tak ada. Jadi yang tepat yang mana ini? Aseton gampang terbakar juga. Benzena, asam sulfat dia tidak gampang terbakar, dia cuma ini aja. Kalium sianida, apakah dia gampang terbakar? Kalau tidak salah Bapak, kalium sianida ini nggak gampang terbakar. Kayaknya benzena ini. Benzena ada? Tak ada juga. 1 dan 2 tapi ada ya. Ya. Hidrogen peroksida ini mana dia? Benzena ini gampang terbakar juga. Kamu tadi milihnya apa tadi? Ustadz 4 dan 5. Asam sulfat dia, oh ya, dia gampang terbakar juga ya. Asam sulfat ini gampang terbakar juga dia. Kalau ditaruh di apa? Ditetesin di apa? Di kertas, kertasnya langsung gosong dia itu. Langsung gosong. Kamu landasan kamu menjawab itu ada di buku atau bagaimana? Halo, yang menjawab tadi. Kamu menjawabnya menengok bukunya halaman berapa atau nengok di YouTube? Atau nengok-nengok yang lain? Landasan kamu menjawab.
Halo. Ya, Ustaz. Kamu dapat jawabannya itu dari mana? Atau cuma nebak-nebak aja? Nih, di buku, Ustaz. Bukunya halaman berapa? Halaman berapa dia? Halaman berapa? Tunggu, Ustaz. Kalau halaman simbol-simbol tuh halaman 21 dia. Halaman 21. Yang jelas dia kalium sianida ini dia nggak mungkin terbakar dia. Nggak mungkin terbakar dia. Kalau benzena dia kemungkinan terbakar. Nomor 2 benzena. Benzena itu terbakar apa tidak ya? Kemungkinan juga. Di mana jawabannya? Gambar api itu kan sudah terbakar ya kan? Seharusnya 1 dan 5. Atau 2 dan 5 tak ada. Atau 1 dan 2. Kayaknya 1 dan 2 kayaknya. Kalau asam sulfat itu dia kalau didekatkan dengan api, dia nggak terbakar dia. Aseton dengan benzena lah kayaknya nih. 1 dan 2 dia. Kalau asam sulfat itu kalau dekatkan dengan apa? Dekatkan dengan api, dia nggak mungkin terbakar dia kalau asam sulfat. Menurut Bapak ya? Kamu tadi jawaban kamu tadi, tunggu dulu. Asam sulfat kan? Kalau aseton dia gampang terbakar. Kita tengok dulu asam sulfat. Asam sulfat itu gampang terbakar atau tidak? Asam sulfat. Oh ya, biar nggak lama-lama, asam sulfat ini dia termasuk logam juga ya, termasuk logam. Biar kita nggak lama-lama, kemungkinan jawaban untuk sementara itu A dulu ya. Yang untuk nah, yang soal nomor tadi itu, soal nomor 7 itu, sementara A dulu ya, karena aseton sama benzena itu dia korosif dan gampang terbakar. Kalau asam sulfat dia bukan gampang terbakar, tapi dia bisa membakar benda-benda di sekitarnya, terutama kertas. Nah, itu ya. Kalau peroksida bisa terbakar. Untuk jawaban sementara nomor 7 itu A dulu. Nanti Bapak pastikan lagi jawabannya yang mana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita sudah ini. Sudah lewat 38? Enggak, Ustaz. Ini yang baru masuk, Bapak mohon maaf ya. Farida, Febri, Larasati, ada unknown user. Bapak mohon maaf, karena tadi lagi membahas soal, berarti yang sukses sekarang itu ada 26. Ini Bapak absennya udah Bapak apa, nanti yang unknown user nanti dicocokkan aja. Nah, nanti kalau yang putus-putus sinyalnya, kamu tonton aja kembali rekaman kita di menit berapa yang kamu putus-putus, nggak perlu screenshot sama Bapak. Yang perlu screenshot itu adalah yang tidak hadir sama sekali, baru screenshot 10 kali, 8 tengah-tengah, pertama dan awal 211, 8 tengah-tengah. Kamu atur aja waktunya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Dari sampai nomor 15 itu ada yang mau tanyakan soalnya, mana tahu kamu yang super ragu di mana gitu. Tidak ada yang ragu?
Kamu menjawabnya sampai 15, nanti sisanya Bapak aja yang ngoreksi sendiri. Pertemuan berikutnya nanti di bab berikutnya lagi. Ada yang bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Kalau nggak ada, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.